فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pelajaran kita walaupun dengan via YouTube. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita menjelaskan bagaimana terjadi perang Hunain. Kemudian dalam pertemuan kali ini kita sampai pada pengiriman mata-mata dari masing-masing pihak. Ya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini, kemudian kita mempelajari bagaimana perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum Quraisy, itu agar kita benar-benar memahami bagaimana jihad Rasulullah yang sebenarnya. Sebab terjadi radikalisme, terjadi pemboman di mana-mana, yang mereka atasnamakan jihad itu karena mereka tidak memahami bagaimana jihadnya Rasulullah SAW yang sebenarnya. Jadi jangan berpemahaman atau berpikiran bahwa kita mempelajari jihadnya Nabi SAW ini akan mengajarkan kepada kita untuk menjadi radikal. Tidak, tapi justru kita mempelajarinya untuk kita memahaminya dengan baik, mengenal bagaimana jihad yang sebenarnya, sehingga kita tidak salah kaprah dalam memahami jihad atau peperangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing pihak mereka mengirim utusan atau intelijennya untuk mencari tahu musuh. Ya. Maka dari pihak musuh atau pihak Quraisy, Malik bin Auf yang merupakan pemimpin Quraisy dalam peperangan Hunain ini, maka dia mengirim beberapa orang untuk mencari tahu kekuatan kaum muslimin. Ya. Ternyata mereka belum sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu kepada kaum muslimin. Mereka sudah melihat yaitu pasukan-pasukan yang menunggang kuda dengan gagah yang menuju ke arah mereka. Lalu mereka pun lari dalam keadaan ketakutan kembali ke markas mereka. Kemudian Malik bin Auf, pemimpin mereka ini, mengatakan, celakalah kalian, apa yang terjadi dengan kalian sehingga kalian seperti ini? Maka mereka menjawab, kami telah melihat sekumpulan laki-laki yang berpakaian putih menunggang kuda yang gagah. Demi Allah, lebih baik kami melarikan diri daripada kami berhadapan dengan mereka dan kami akan mendapatkan musibah. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang itu adalah para malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bantuan bagi kaum muslimin. Ya. Sementara itu Rasulullah juga mengirim mata-mata untuk mencari tahu kekuatan musuh. Ya. Maka Rasulullah SAW mengirim Abu Hadrat Al-Aslami yang menyusup ke tengah-tengah pasukan musuh, dan dia berhasil mengetahui apa yang seharusnya harus diketahui oleh kaum muslimin. Lalu ia kembali dan melaporkannya kepada kaum muslimin. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kecil lagi dalam buku ini yaitu Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah. Karena perang Hunain ini ada kaitannya dengan penaklukan kota Makkah. Jadi Rasulullah masih di Makkah
kemudian mau mengejar pasukan ini yang mereka akan bertemu di lembah Hunain. Nah, pada tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah, atau bertepatan dengan hari ke-29 semenjak beliau memasuki atau menaklukkan kota Makkah. Ya. Maka beliau berangkat bersama 12.000 orang. 12.000 orang, yaitu 10.000-nya orang-orang yang dari Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Makkah, dan ditambah dengan 2.000 orang yang mereka baru masuk Islam di saat penaklukan kota Makkah. Jadi jumlah yang besar. Ya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melakukan persiapan untuk menghadapi sisa orang-orang musyrik ini yang dipimpin oleh Auf bin Malik ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminjam 100 baju besi. 100 baju besi dari seorang yang bernama Safwan bin Umayyah. Umayyah ini yang termasuk pentolannya Quraisy pada saat itu. Rasulullah meminjam baju besi kepada Safwan bin Umayyah ini. Adik-adik sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi saja pinjam baju besi dalam peperangan. Bukan main tiup-tiup, bukan pakai jimat-jimat, tapi pakai baju besi sebagai ikhtiar dari serangan musuh dari anak panah dan tombak. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi zaman sekarang ini kebal dan yang lain sebagainya, itu di zaman Nabi tidak ada, pakai baju besi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah ilmu yang sesat. Ya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam persiapan ini ternyata ada seorang yang penunggang kuda dan lewat atau muncul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan informasi kepada Nabi. Wahai Rasulullah, aku baru saja mengamati bukit ini dan itu. Di sana aku melihat Hawazin. Hawazin ini suku yang dipimpin oleh Auf bin Malik ini dan bergabung dengan beberapa suku lainnya untuk menyerang kaum muslimin ini. Maka dia mengatakan, aku melihat Hawazin, suku atau Bani Hawazin ini, yang sedang berangkat dengan membawa seluruh harta bendanya. Ternaknya dia bawa, anak-anaknya dia bawa, harta yang lain, wanita-wanita juga dia bawa semuanya. Kemudian Nabi mendengar hal itu, Nabi pun tersenyum dan dia mengatakan, insya Allah besok akan menjadi rampasan perang kaum muslimin jika Allah menghendakinya. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan menuju Hunain, tempat yang akan menjadi ajang pertempuran di sana, maka mereka melewati sebuah pohon. Sebuah pohon besar. Pohon itu namanya Zatul Anwat. Zatul Anwat. Pohon ini kebiasaan orang-orang Quraisy ini, mereka menjadikannya sebagai pohon keramat. Jadi kalau mau berperang, sebelum berperang, senjata-senjata mereka itu mereka gantung di pohon itu, meminta keberkahan di pohon itu. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam bersama Nabi ini dari Makkah ini, yang mereka baru bergabung ini, lewat di pohon ini. Lalu mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkanlah kami Zatul Anwat, pohon seperti ini. Sebagaimana yang mereka juga punya ini, maksudnya orang-orang dahulu juga punya ini. Buatkanlah kami orang Islam juga punya pohon, supaya kami juga gantungkan senjata-senjata di situ. Nabi langsung bertakbir, Allahu Akbar. Ini juga menjadi salah satu sunnah syariat ketika kita melihat kemusyrikan yang ada di hadapan kita,
maka kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita mengucapkan subhanallah. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, dulu orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel, mereka juga meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan, atau Nabi Musa membuatkan Tuhan kepada pengikutnya ini, orang yang meminta kepada Nabi Musa ini seperti Bani Israel dahulu yang mereka juga mempunyai Tuhan-Tuhan. Maka Nabi mengatakan, innakum qauman tajhalun, sungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengerti, orang yang tidak mengerti. Kalian akan mengikuti orang-orang dahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, yang sampai mereka masuk di lubang biawak pun kalian pun akan masuk ke dalamnya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa ini atau dalam cerita Zatul Anwat ini kita bisa mengambil suatu faedah bahwasanya, lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar para sahabatnya meminta untuk dibuatkan pohon Zatul Anwat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memvonis mereka, kamu itu musyrik, syirik, tidak. Ya, jadi menunjukkan kelembutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mensikapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi Nabi mengatakan bahwasanya kalian itu adalah orang yang tidak mengerti. Kalian juga akan melakukan hal itu, akan seperti Bani Israel dulu yang mereka juga meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan sesembahan selain Allah. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sebagian para sahabat ini, pasukan ini, mereka melihat jumlah mereka yang banyak, 12.000 orang ini, maka mereka bangga dengan jumlah mereka itu. Ya, mereka bangga dengan jumlah mereka itu. Ternyata mereka sebelum sampai ke Hunain, pasukan musuh ini sudah mengintai mereka, sehingga mereka menyerang dengan tiba-tiba dan akhirnya membuat kaum muslimin yang jumlahnya besar ini kocar-kacir. Maka di sini Allah mengingatkan mereka dalam surat At-Taubah itu, Allah menjelaskan bahwa wa yauma Hunain, ingatlah ketika di perang Hunain, id a'jabakum kasratukum, ketika kalian itu bangga dengan jumlah kalian yang begitu banyak, padahal jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Pasukan kocar-kacir. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi suatu pelajaran bahwasanya kesombongan, dosa memberikan pengaruh yang tidak baik. Kita ingat ketika perang Uhud, pasukan tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengalami kekalahan di situ. Di perang Hunain juga baru di awal saja mereka sudah bangga dengan jumlah mereka, sehingga Allah juga memberikan cobaan kepada mereka atas kesombongan yang menimpa pada sebagian pasukan tersebut, bangga dengan jumlah mereka tersebut. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita lanjut pada pertemuan yang akan datang, yaitu pasukan Islam mendapatkan serangan secara bertubi-tubi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.